Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali anak didik sekalian pada hari Jumat 3 September 2021 ya. Semoga pada kesempatan kali ini antum dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak didik sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika. Ya, kita kemarin udah masuk ke bab yang baru, yaitu relasi dan fungsi. Kita jelaskan pengertian relasi ya. Kemudian bagaimana menyatakan relasi dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut ya. Kemudian minggu lalu ataupun pertemuan terakhir kemarin kita juga udah masuk ke fungsi ya, pengertian fungsi, kemudian domain, kodomain dan rank ya. Baru kita juga udah menjelaskan tentang banyaknya fungsi ya. Terakhir kemarin udah ada latihan ya, latihan untuk antum ya. Jadi yang belum mengumpul bisa silakan dikumpul melalui WA ya, terkait latihan banyaknya fungsi atau pemetaan ya. Baik anak didik sekalian, untuk itu sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu yang keempat, notasi dan rumus fungsi linear ya. Notasi dan rumus fungsi linear ya. Jadi kalau kemarin ya, relasi kita pelajari disajikan dengan 3 cara ya. Yang fungsi ini juga dapat disajikan dengan 3 cara relasi kemarin ya, yaitu dengan diagram panah, dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dengan himpunan pasangan berurut ya kan. Kemudian di sini untuk fungsi dapat juga biasa disajikan dengan notasi fungsi linear ya, notasi fungsi linear. Kemudian yang B dengan fungsi linear, dan C nanti dengan grafik ya, dengan grafik ya. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu dengan notasi fungsi linear ya. Fungsi linear dinotasikan dengan F ya, fungsi X. X itu apa? Yaitu variabel yang anggota daerah asal ya, daerah asal domainnya, anggota daerah asalnya ya, anggota dari domainnya dipetakan ke AX tambah B ya, dipetakan ke AX tambah B. Keterangannya, F adalah nama fungsinya ya, X adalah anggota daerah asalnya, kemudian AX tambah B adalah bayangan dari X ya, bayangan dari X. Seperti itu kalau dalam bentuk notasi fungsi linear ya. Kemudian yang B itu dengan menggunakan rumus fungsi linear, hampir sama dengan notasi fungsi linear. Perbedaannya itu cara penulisannya aja dia ya. Perbedaannya yaitu cara penulisannya aja. Kalau dengan rumus fungsi linear dengan kayak gini dia dibikin fx sama dengan ax ditambah b, sehingga karena hampir sama ini di buku antum coba lihat halaman 105 ya, yang terkait dengan materi ini ya, memahami bentuk penyajian fungsi halaman 104 sampai 105 ya. Di buku antum tidak dibuat lagi notasi fungsi linear ya kan, karena dia hampir sama dengan rumus fungsi linear. Perbedaannya cuman cara penulisannya aja ya. Jadi di buku antum cuman dibuat yang nomor 1, yaitu himpunan pasangan berurut, udah kita pelajari kan, seperti yaitu di relasi kemarin. Kemudian diagram panah
penyajiannya dengan diagram panah udah juga kita pelajari ya. Kemudian ini di buku antum nomor 3 langsung dibuat dengan persamaan fungsi, dia nggak dibuat lagi dengan fungsi linear karena hampir sama memang ya, cuman perbedaannya di penulisannya aja dia ya. Jadi kita lihat di sini rumus fungsi linear, yaitu penulisannya fx sama dengan ax tambah b. Fungsi x ini apa tadi? X yaitu anggota himpunan domainnya ya. Kemudian ax tambah b ini yaitu bayangan dari x ya. X variabel dan fx nilai fungsi ya. Contoh, fx sama dengan 2x tambah 1. Itu dia rumus fungsinya. Berarti jika diketahui anggota domainnya 1, berarti yang dipasangkan dengan 1 dapat kita cari. F1 sama dengan ganti x-nya menjadi 1, 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3 ya kan, sama dengan 3 ya. Bisa juga antum lihat contohnya di buku antum halaman 105 dan 106 ya, dengan persamaan fungsi ya, penyajian dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari p ya, dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya, dan Q anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Kemudian direlasikan ya, dihubungkan, dipasangkan dengan syarat yaitu setengah kali dari ya kan. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi ya. Ini dicari rumus fungsinya. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi ya, coba perhatikan polanya ya. Berarti setengah dari 1 setengah dari 2 berarti kan, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10 ya, gitu dia. Ya, coba untuk lebih jelas, coba kita tulis di papan tulis ya. Nah, jadi tadi diketahui bahwa himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dipetakan ke himpunan B ya. Himpunan B dengan anggota 1 sampai 10 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dengan relasi, dengan pemasangan, relasi atau pemasangan syaratnya yaitu setengah dari ya kan, setengah dari berarti di sini kalau
misalkan kita gambar fungsinya dalam bentuk diagram panah, akan menjadi seperti ini dia. Delapan, 9, 10 ya kan. Ya, anggota A 1 sampai 5, anggota B 1 sampai himpunan B 1 sampai 10. Ya. Di sini dengan relasi atau pemasangan setengah dari, berarti 1/2 dari 2 ya kan. Kita pasangkan dengan 2, 2/2 dari 4, kita pasangkan dengan 4. 3/2 dari 6 ya. 6. 4/2 dari 8 ya kan. 5/2 dari 10 ya. Jadi di sini akan membentuk fungsi ya. Fungsi kemarin syaratnya apa? Yaitu himpunan A dipasangkan seluruhnya ya, dan hanya dipasangkan satu kali ya kan, sehingga di sini dia membentuk fungsi. Kemudian yang ditanya di sini adalah apa rumus fungsi ini ya, apa rumus fungsinya ya, bagaimana jika ini disajikan dalam bentuk rumus fungsi ya. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa 1 dipasangkan dengan 2 dipasangkan dengan 4 ya, 3 dengan 6, 4 dengan 8 ya, 5 dengan 10 ya. Jadi antum lihat di sini bahwa 1,2 itu diperoleh dari ini kan sama seperti di buku antum 1, yaitu 2 diperoleh dari 2 kali 1 ya. Kemudian yang kedua 2,4 yaitu 2,2 kali 2 ya kan. Kemudian 3,6 yaitu diperoleh dari 3, ataupun sama dengan 3,2 kali 3 ya. Kemudian 4,8 ya kan, ya diperoleh dari 4,2 kali 4 ya, kalau kita lihat polanya ya. Kemudian 5,10 ya, yaitu sama dengan 5,2 kali 2 kali 5 ya kan ya. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa ini kan fungsi P ya. Ya anggota P, ini anggota Q ya kan. Ya. Ya yang dipasangkan ya. Jadi jika ataupun yang 2 ini sama dengan fx-nya sebenarnya ini. Ya, sama dengan rangnya, yaitu anggota kodomain yang dipasangkan dengan anggota domain. Antum ingat kembali, itu sama dengan rangnya kan,
sama dengan fx-nya sebenarnya itu, ataupun bisa juga kita buat bahwa ini sebagai x-nya, ini sebagai y-nya, ya. Dari sini dapat kita lihat bahwa dari sini dapat kita lihat bahwa anggota mak X sama dengan setengah kali Y kan. Antum lihat di sini X sama dengan setengah kali Y, ya. 1 sama dengan setengah dari 2, ya kan. 2 sama dengan setengah dari 4, ya. 3 sama dengan setengah dari 6, 4 sama dengan setengah dari 8, ya kan. Jika dilihat dari polanya, kita dapatkan bahwa X sama dengan setengah dari Y, ya, ya kan. Ataupun Y ini berarti maka Y sama dengan berapa ini? Pindah setengah ke kanan, berarti menjadi ke ruas yang lain, ya kan. Setengah pindah ke ruas yang lain berarti menjadi 2, ya. 2x, ya, Y sama dengan 2x, ataupun fungsinya fx. Fx itu sama dengan Y, ya. Fx sama dengan 2x, berarti rumus fungsinya, ya. Kalau disajikan dia dalam bentuk rumus fungsi, ya. Coba kita cek, misalkan yang ini fx sama dengan 2x, ya. Kalau x-nya sama dengan 1, ya, f-nya sama dengan 1, berarti y-nya sama dengan, ataupun b-nya, anggota di b-nya sama dengan 2 dikali 1, sama dengan 2, ya. 2 dengan 2. Kalau f-nya sama dengan 2, anggota di domainnya sama dengan 2, berarti anggota di kodomain ataupun ringnya sama dengan 2 dikali 2, ya kan, sama dengan 4. Itu maksudnya, ya. Dan seterusnya. Kalau 3 berarti anggotanya akan yaitu 6, ya kan. Seperti itu. Kalau domainnya 4 berarti ringnya nanti akan menjadi 8, ya. Ya, ataupun anggota di kodomain yang dipasangkan. Jadi jika ingin menampilkan ataupun menyajikan fungsi ini yang dalam bentuk diagram panah, disajikan dalam bentuk rumus fungsi adalah menjadi seperti ini, ya. Sama ini, fx sama dengan 2x itu sama dengan diagram panah ini, ya. Ini disajikan dalam bentuk diagram panah, ini disajikan dalam bentuk rumus fungsi, ya. Disajikan dalam bentuk rumus fungsi, karena dari sini dapat kita ketahui anggota ataupun ringnya, ya, dari anggota domainnya, ya kan. Seperti ini dapat kita cari dia. F1-nya jika domainnya 1 berarti ringnya 2. Jika domainnya 2 berarti ringnya 4. Jika domainnya 3 ringnya sama dengan, bisa kita cari lagi, ya kan. F3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti itu seterusnya, ya kan. Gitu, ya. Kalau disajikan dalam bentuk rumus fungsi, ya. Kemudian yang keempat yaitu dengan grafik fungsi linear, ya. Kalau di buku antum dibikin lagi tambahan dengan tabel, ya. Dengan tabel yaitu tinggal antum tulis hasilnya, domain dan fx-nya. Bisa antum lihat di halaman 106, ya. Itu dibuat dalam bentuk tabel, ya, ataupun kita tulis saja, ya.
Ya. Ini ana coret ya, ana hapus ya. Tadi kalau disajikan dengan rumus fungsi ini menjadi f(x) sama dengan 2x ya. Ya kan? Ya, ini dapat kita cari satu persatu. Kalau dengan tabel fungsi, yaitu tinggal antum tulis ini. Semua anggota A di baris pertama, ya. Anggota A antum tulis di baris pertama semua, yang X-nya, ya. Di sini fx-nya, sini dia, sama seperti ini. Kalau fx-nya 1, berarti fx-nya 2. Kalau x-nya 2, fx-nya berarti 4. Gitu aja cara penyajiannya dalam bentuk tabel, ya. Kalau fx-nya 3 berarti antum cari ini, ataupun antum lihat kalau udah disajikan dalam bentuk diagram panah dia. Kalau 3 berarti 6, ataupun kalau mencari dengan rumus ini tadi kita cari tadi sama dengan 6, ya kan? Kalau 4 lihat di diagram panah, ya, 8. Bisa juga dengan rumus tadi, ya kan? Antum cari 8. Kalau 5 yaitu 10. Ini penyajian fungsi dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel. Bisa juga dengan bentuk tabel, ya. Kemudian yang terakhir penyajian fungsi itu yaitu dengan grafik fungsi linear, ya. Bisa juga dengan grafik fungsi linear. Contohnya antum lihat di buku. Diketahui fungsi fx sama dengan, ataupun di slide, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 2s tambah 1, ya. Gambarkan fungsi linear tersebut ke dalam bentuk grafik, ya. Jadi di diagram diambil nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Jadi kalau fungsi linear, ya, untuk menggambarkan fungsi linear antum hanya perlu, ya, minimal 2 titik, ya. Antum ambil 2 titik, dari 2 titik di grafik tersebut, kemudian tarik garis dengan menggunakan penggaris, ya. Tarik garis lurus dengan menggunakan penggaris. Karena grafik dari fungsi linear, setiap fungsi linear itu apa? Yaitu fungsi linear yaitu fungsi yang persamaannya, ya, pangkat variabel dari persamaan itu paling tinggi 1 dia, ya. Pangkatnya paling tinggi 1, nggak ada pangkat 2, nggak ada pangkat 3, ya. Paling tinggi pangkat 1 dia. Itu kalau dibuat dalam bentuk grafik pasti selalu berbentuk garis lurus, ya. Jadi karena garis lurus, antum cukup mencari 2 titik, ya, 2 titik. Setelah antum dapatkan 2 titik, kemudian tarik garis lurus dari 2 titik tersebut, ya. Contohnya seperti ini, dia diambil untuk x sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan, masukkan ke ini tadi, 2 kali 0 tambah 1, dapat 1 kan. 0,1, titik 0,1 ini x-nya 0, y-nya 1, ya kan, dapat titiknya 1. Kemudian diambil x sama dengan 1, ya, berarti y-nya sama dengan, masukkan nilai x sama dengan 1 ke persamaan fx sama dengan 2x tambah 1, berarti 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Berarti grafiknya yaitu koordinatnya yaitu 1x, x-nya 1, y-nya 3. Tarik garis lurus, dapat titiknya, ya kan. Setelah dapat 2 titik, yaitu tinggal tarik garis lurus di sini, ya, sehingga akan ditampilkan
fungsi tersebut dalam bentuk grafik ya. Akan ditampilkan fungsi tersebut dalam bentuk grafik ya. Baik, waktu kita sudah habis. Untuk contohnya lagi mungkin pertemuan berikutnya kita jelaskan, dan pertemuan berikutnya kita akan masuk ke korespondensi satu-satu ya. Korespondensi satu-satu itu adalah subbab terakhir di bab relasi dan fungsi ini ya. Baik, demikian anak didik sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.